Saya buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah berkenan hadir dalam training siang hari ini. Perkenalkan, saya Johar Hutomo. Saya trainer dan konsultan HR di HR Indo Society atau di PT Hara Anargia. Jadi hari ini Basic HR Technical Series kita bahas tentang pajak penghasilan. Pajak yang terkait dengan penghasilan rutin karyawan. Disebut di sini penghasilan rutin karena tadi yang kita bahas adalah pajak untuk upah atau gaji. Upah itu adalah hak pekerja atau buruh ya atau karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang ya. Sebagai imbalan gitu ya dari pengusaha atau pemberi kerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja. Lanjut, upah tadi harus memenuhi kebutuhan hidup layak. Jadi penghasilan itu harus bisa memenuhi kebutuhan hidup yang layak gitu. Ya, upah minimum kota madya, upah minimum provinsi itu adalah batas diasumsikan sebagai memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Pajak penghasilan karyawan. Jadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 83 pasalnya itu pasal 21 ya, ayat 1. Sekarang kita masuk ke perhitungannya ya, perhitungannya. Pajak penghasilan karyawan pasal 21 tadi ya, PPh 21. Yang pertama Bapak Ibu, yang pertama adalah kita harus mencari dulu yang namanya penghasilan bruto. Oke, baik. Kita sambil lihat ini ya, contohnya ya. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini. Ya, yang bisa menambah penghasilan bruto, apa saja yang bisa mengurangi penghasilan bruto? Ya, pertama BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan yang mana yang mengurangi penghasilan bruto? Yang ditanggung pemberi kerja atau pengusaha. Yang ini yang ditanggung karyawan. Ya. Ini contoh, ya contohnya. Makanya di sini ada warna orange, ini berarti yang akan menjadi penghasilan bruto. Sementara ini yang akan menjadi pengurang. Gitu ya. Kasih warna ini beda. Penghasilan tidak kena pajak, ya. Pertama adalah pribadi karyawan. Nilainya 54 juta. Gitu kan? Kalau karyawan itu menikah, ya, maka ditambah 4,5 juta. Kemudian kalau karyawan itu menikah dan punya anak, tadi ya, setiap anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus masing-masing 4,5 juta. Nah, ini tarif penghasilan kena pajak ini. Jadi kalau sudah ketemu ya pajaknya, penghasilan kena pajaknya berapa, maka sekarang kita hitung nih berdasarkan tarifnya gitu ya. Kemudian saya buka contohnya. Saya geser ke atas. Contohnya Bapak Ahmad. Bapak Ahmad karyawan produksi. Jadi Bapak Ibu, metode penghitungan PPh itu ada 3. Yang pertama metode gross. Metode kedua adalah gross up. Terus yang ketiga metodenya metode net. Tolong teh. Nah, kalau karyawan mengundurkan diri gimana gitu ya? Oke, ini langsung aja. Contohnya gini, kan brutonya gitu ya. Yang sebelah kiri ini sejak Januari sampai September gitu ya. Oke, terus berapa gaji selama 9 bulan gitu ya? 7 kali 9 ada 63 juta. Ya, Pak Susanto menikah, punya 3 anak, dia baru mulai kerja tanggal 1 September. Nah, gimana ngitung PPh-nya? Bapak Ibu amit-amit di PHK, maka pesangonnya juga harus kena pajak gitu ya. Pajaknya gini. Contohnya dapat pesangon dibayarnya Januari 2010, Juli 2010, Januari 2011. Maka hitungannya seperti ini ya. Penghasilan tidak rutin itu THR atau bonus ya. Bonus juga sama seperti tadi. Ya, ini cuman keterangan bonus aja. Benefit begini. Benefit itu pada prinsipnya tinggal mau diperlakukan gitu ya
sebagai penghasilan karyawan atau tidak. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Oke, yuk Pak Andreas, yuk foto yuk. Kita mulai ya foto ya. Boleh berpose asal tidak menghadap ke belakang ya, ke depan semua. 1, 2, 3.